sampai ada aksi religius gitu kan, pakai water cannon ambil wudhu gitu. Orang yang alim nih, yang ngucap nih, ketika dilempar, disemprot water cannon pasti nyumpah, yang HP aku basah, mau nggak mau spontan mengambil batu kan. Lempar kan. Tapi memang yang nggak bisa dipungkiri itu adalah beberapa orang yang aksi gitu, mahasiswa itu tuh untuk menuhin instastory gitu ya. Banyaknya sih gitu Bang. Berani nggak untuk konsultasi dengan kawan-kawan aparat untuk aksi gabung ikut aksi demo gitu, menolak omnibus law gitu. Itu unik loh kan, Kalbar, Ronald gitu kan. Ngajak aparat. Aku ikut, benar aku. Ronald sehat Nal? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Udah ada ini belum? Udah ada tukang cilok lewat depan rumah atau siomay gitu kan? Atau mamang-mamang yang lewat depan rumah belum? Kok sampai sekarang cuma pentol kuah aja Bang? Semua betul kuah. Cuman ada perangai enggak? Ada perangai yang mirip-mirip beliau gitu enggak? Soalnya kan gini, 20 Oktober 20 Oktober kemarin kau menjadi orator. Iya kan? Bilang seperti itu. Orator yang banyak digandrungi oleh demonstran ciwi-ciwi gitu. Masuk TikTok lah. TikTok. Kok murah sekali. Gimana aksi kemarin? Alhamdulillah, cuman belum. Yang 20 Oktober enggak sampai rusuh kan? Enggak sampai bakar-bakaran. Sampai enggak? Sebenarnya nggak sampai, cuman Sempat tertahan gitu. tertahan gitu. Tapi yang lebih rame yang sebelumnya kan, tanggal 8 Oktober. 8 Oktober dan 20 kemarin lebih adem lah ya, enggak sampai bakar-bakaran gitu. Kok saya sih ngomongnya bukan adem sih Bang, lembek. Aksinya lebih dikit kali mahasiswanya ketimbang 8 Oktober. Bukan real dikit sih. Mahasiswa sekarang terlalu Apatis. yaps. Bisa dibilang kayak gitu lah. Sekarang susah bedakan mana mahasiswa mana gamers loh sebenarnya. Kalau lihat di iya kan? Kalau ngomongin games, mahasiswa sekarang lanjut gitu. Tapi kalau ngomongin Tentang literatur apaan gitu kan, mungkin anarkisme itu nggak tahu gitu. Jadi balik lagi ke aksi Nah, perbedaan aksi 8 Oktober dan 20 Oktober itu apa? awal mula aksi di Kalbar ini kan 8 Oktober gitu kan. Yang kasus Omnibus Law. Yaps. Yang diikuti oleh seluruh BEM yang ada di Kalbar lah. Karena di situ juga ada korlapnya dari forum FKBK sendiri gitu kan. Terus juga diikuti oleh buruh-buruh dan rakyat-rakyat Kalbar gitu. Sedangkan yang di 20 Oktober nih saya rasa yang masa-masa di 8 Oktober ini udah masuk angin semua Bang. Udah masuk angin. Mungkin udah ditangkap kali. Yang frontal kemarin aksi di 8 Oktober udah babak belur kan. Dipentongin. Ada yang gitu. bocor ya. Ada yang bocor gitu kan. Atau kepala sukunya gitu, kepala suku aksi di berbagai itu udah disempal kan. Karena saya sempat dengar tuh. Tapi memang Ronald, zaman aku memang banyak yang ini yang ditemuin gitu sebelum aksi, praksi itu banyak yang ditemuin dan dijanjikan. Iya macam-macam lah, ada yang ngasih duit 50 juta, liburan dan segala macam lah. Bahkan sampai yang 20 Oktober pun malahan ada desas-desus gitu. Ada desas-desus beberapa kelompok mahasiswa itu nggak ngikut aksi dan udah dikasih 100 juta sama beliau-beliau itu. Itu gimana menurutmu? Kalau saya sendiri, saya nangkapnya ini tentang aksi 20 Oktober kenapa nggak serame 8 Oktober ya. Seperti yang bilang sendiri kan. Udah banyak yang disempal, si A disempal uang segini, si B disempal uang segini, di ujung masuk angin semua. Sekarang nih, kebanyakan mahasiswa tuh mikirkan diri sendiri Bang. Bung Karno pernah ngomong kayak gini Bang, saya lebih suka pemuda-pemudi yang duduk di warung kopi sambil diskusi tentang bangsa ini, daripada pemuda kutu buku yang lebih mikirkan nasib sendiri gitu. Dan sekarang yang saya lihat dari mahasiswa sekarang, nggak kutu buku, nggak diskusi. Kena itu ya. Jadi mahasiswa cap apa sekarang tuh? kalau bisa dibilang kupu-kupu lah, kuliah pulang gitu ya. Oh gitu? Kuliah pulang. Jadi untung kau bukan dari bagian mereka atau memang nggak mau ngakuin mereka gitu. Awalnya saya sih nggak sekritis ini sih gitu kan. Dari 2014 ya kan, ngelihat perubahan negara ini terlalu signifikan gitu. Hancurnya terlalu signifikan gitu. 2014 hingga sekarang saya dapat data dari Bank Indonesia hampir 6.000 triliun utang negara Indonesia. Tahun 2017
2004 saya pernah presentasi tentang ekonomi Indonesia. Saya dapat data hampir 74 perusahaan Jepang ada di Indonesia yang isinya dari owner sampai ke SDM bawahnya itu orang-orang Jepang semua. Jadi itu yang melatar belakangi mau aksi itu. Itu ya. Tapi aman ya, tetap sampai sekarang aman ya. Belum ada ditemuin gitu atau ditelepon nomor. Kalau ditelepon sih pasti ada. Pernah ditelepon? Pernah. Berapa kali? Sebelum aksi 8 Oktober saya juga ditelepon 2 kali gitu kan dari aparat. Ya, dari aparat atau dari pihak keamanan? Pihak keamanan lah. Ya beda dong. Kalau pihak keamanan itu membuat masyarakat menjadi aman. Oh iya betul. Itu perbedaan diksi bahasa Indonesia loh. Tolong orang yang menggunakan menyebut aparat keamanan itu harus beda gitu. Aparat ya aparat, keamanan ya keamanan gitu. Kalau dia merasa harus mengamankan, ya membuat masyarakat jadi aman gitu. Aman. Jadi yang kalian tuntut itu apa man? Nal. Jadi dari sepakat yang 20 ya, kita bahas yang 20. Oktober. Itu tetap di kantor DPR ya aksinya kemarin. DPR. Itu ada enggak salah satu anggota DPR yang menemuin itu? Karena kan masa reses kemarin kalau enggak salah itu. Memang ada bang utusan dari DPRD kan buat. Utusan itu dia anggota juga atau hanya staf tuh? Anggota juga misalkan anggota juga. Fraksi? Kurang tahu saya fraksi apa tuh bang. Lo gue nanya sih fraksi apa? Karena dia nggak diizinin kawan-kawan buat pidato. Karena kawan-kawan udah sepakat Mosi tidak percaya gitu. Oh iya betul. Kalau Mosi tidak percaya itu tidak ada statement apapun dari pihak dari DPR ataupun pemerintah gitu. Mau itu udah gimana pun A sampai Z kan tidak percaya. Memang tidak perlu sih dia ngomong gitu. Dia ngomong pun bual sumi sih kan. Cuma dapat ngeredam sesaat. Jadi aku pernah ini nih dapat statement pendapat dari kawan-kawan opini ya. Orang yang mencalonkan diri jadi legislatif itu orang yang cari kerja sebenarnya. Yes. Itu gimana menurutmu? Tapi tidak ada datang kan? Datang cuma tidak dikasih ngomong. Jadi gimana tuh? Hanya memang datang menduduki doang gitu loh. Dia saat mau ngomong, aksi. dia Enggak, maksudnya kalian gitu. Udah lah, dia enggak usah diomongin lah. Oke, sip. Nanti kalau makin diomongin makin eksis kan. Iya kan? Sekarang kita jangan ngomongin pemerintah, perwakilan pemerintah ataupun DPR gitu. Karena udahlah mereka yang punya media kok, mereka bisa bayar media, punya anggaran untuk publik kan. Mereka udah punya anggaran itu, kita tidak perlu ngomongin gitu. Biar mereka sendiri lah. Yang perlu kita eksistensikan ini adalah publikasi secara terus menerus. Itu adalah aksi kawan-kawan Mosi tidak percaya itu. Dan ujungnya, puncaknya adalah harapan bahwa pembatalan Omnibus Law kan gitu loh. Nah, yang kemarin itu tanggal 20 Oktober gitu loh. 20 Oktober itu memang hanya duduk doang gitu. Sampai jam berapa itu? Sampai malam kan? Sampai malam. Sampai ada aksi religius gitu kan, pakai water cannon ambil wudhu gitu. Ada ndak salah satu aparat juga ikut ini sholat? Saya kurang mandang sih, soalnya di situ gelap kan. Kalau di media di foto yang beredar sih ndak ada. Ndak ada sih. Karena aparat tahu itu. Kawan-kawan kena buta kan, kawan-kawan aksi. Aneh gak kan? Dia ngasih kita ya, tapi dia nggak sholat gitu kan? Terus kan? Udahlah niatnya sholat untuk pencitraan, air wudhunya kena bohongin lagi. Karena kau mau sholat kan di dalam gedung DPR ada musola gitu. Kita nggak izin masuk gimana bang? Masukin nggak boleh. Di mana? Di kantor DPR? Nah, padahal kan ada musola atau surau di DPR. Nggak boleh? Nggak boleh. Untuk beribadah pun nggak boleh. Disuruh di luar, nggak boleh masuk. Makanya saya mikirnya gini bang, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Dan yang kita lihat sekarang gitu, jika kita berbeda argumen atau berpendapat aneh, dianggap melanggar undang-undang. Sedangkan kalau orang-orang sana, para penguasa, kalau berpendapat dia sewenang-wenangnya dia gitu. Mau salah sih nggak apa-apa. Salah ada apa? Orang dia yang buat dia yang buat semua. Misalnya gini nih bang, abang jadi anggota DPRD nih, saya ngatain, abang nih berbala, anjing bayi, udah masuk undang-undang pencemaran baik gitu kan. Padahal nama dia kan udah jelek. DPR itu kan di mata masyarakat kan dari dulu sampai sekarang kan memang udah jelek namanya gitu. Nggak perlu dijelek-jelekan pun seharusnya mereka sadar. Harusnya kayak gitu diri lah kan. Udah sadar diri lah. Cuma sok-sok suci ya. Betul. Coba kalau abang ngatain saya, bebas. Ya anjing ngonal gitu. Bebas.
Jadi itulah saya Karena bilang, mungkin kok nggak ada duit untuk hukum aku kan. Karena bayar advokat pengacara kan mahal. Kalau mereka kan ada gitu. karena sekarang yang berbicara ini Bang. Kita percuma punya banyak ini, kok nggak ada ini susah Bang. Iyalah, harus lah kan. Harus banding lah. Kalau gitu. banyak duit tuh enak gitu, jogging dikawal misalnya. Nah, balik ke aksi tadi 20 Oktober gitu. Itu tuh apa tuh tuntutan yang diorasikan? Ya, kita tetap nyuruh Pak Pres gitu ngeluarin perpu Batalin Omnibus Law yang pertama, yang kedua. yang ini. Tapi untung kepala daerah kita gitu di Kalbar Pak Bang Miji Pak Muhammad. itu tuh kontra kan. Kontra. Menolak kan. Menolak. Alhamdulillah. Puji jubata gitu kan. Alhamdulillah lah, pokoknya beliau nolak, jadi memang pro ke Pro rakyat. ke rakyat gitu. Dan untung melihat Pak Miji itu seorang akademisi kan, berangkatnya beliau tahu gitu. Ini udah kita angkat-angkat nih kepala daerah nih. Mudah-mudahan dikasih proyek tahun depan nih. Amin. Lengkap benar. Kau ini siapa? Saya sih yakin sama rakyat Kalbar nih nggak bakal anarki sebenarnya. Kalau nggak dimulain dulu. Kalau dia tuh nggak mulai dulu, kita nggak bakal anarki. Ya memang nggak bakalan ada apa-apa kok. Karena sejauh ini aksi itu rusuh itu gitu, kayak batu lemparan segala macam itu tuh bukan memang direncanakan, itu spontanitas. Ya batu-batu yang dilempar pun batu-batu yang ada di sekitar mereka aja. Ya siapa sih ndak manas kok dilempar water cannon gitu kan? Ya, pasti sih. Saya manas kena gas air mata gitu kan. Orang yang ngalim nih, yang ngucap nih, ketika dilempar disemprot water cannon pasti nyumpah, wah HP aku basah nih, mau ndak mau spontan mengambil batu kan. Lempar kan. Dan bawaan manusiawi. Ya, manusiawi itu. Kan itu yang terjadi. Iya. Di beberapa daerah kan kayak gitu yang terjadi. Nggak ada mahasiswa yang aksi itu merencanakan kerusuhan, nggak ada. Apalagi sampai membawa bekal. Nggak ada sih. Kayak kan, kayak batu dan sebagainya nggak ada. Aku yakin nggak ada gitu. Saya yakin nggak ada. Apalagi di Kalbarnya saya yakin mahasiswanya, rakyat-rakyatnya itu kondusif semua gitu. Tapi memang yang nggak bisa dipungkiri itu adalah beberapa orang yang aksi gitu, mahasiswa itu tuh untuk menuhin instastory gitu ya. Banyaknya sih gitu Bang. Ada yang live Facebook lah, dari Instagram lah, buat TikTok lah. Tapi nggak apa-apa gitu. Terima kasih ada Facebook, minimal kan ada di situ gitu. Biar dianggap, oh dia ini nggak pasif loh, kan? Ikut aksi minimal gitu. gitu. Minimal seperti itulah. Cuma yang saya sayangkan banget gitu Bang, buat Kalbar sendiri gitu. Kok kita nih aksi tuh pecah-pecah gitu. Buruh hari ini, aliansi A dari hari ini, aliansi B hari ini. Ngapa nggak kita satukan pemikiran kita konsolidasi, kita buat hari H. Kita sama-sama gitu. Kita ini terlalu banyak peluru. Tapi nggak ada yang tajam gitu. Banyak peluru tapi nggak ada yang tajam. Tajam gitu. Coba kita satukan peluru gitu. Kita buat satu aja peluru gitu. Tapi yang tajam, akurat, tepat gitu. Itu yang mau saya konsolidasikan sama kawan-kawan gitu. Ayo kita ngerangkum seluruh elemen masyarakat. Berani nggak untuk konsultasi dengan kawan-kawan aparat untuk aksi gabung ikut aksi demo gitu. Menolak Omnibus Law gitu. Itu unik loh kan. Kalbar, Ronald gitu kan. Tidak. Ajak aparat. Aku ikut. Benar aku. Kalau untuk konsolidasi aparat juga ikut aksi, Satpol PP, aparat, Satpam gitu, aksi menolak Omnibus Law gitu. Kan katanya rakyat. Ayo kita aksi sama-sama gitu. Tapi kalau mau lah berani gitu. Yuk kawan-kawan aparat nih ikut aksi gitu, itu seruan. Kita kasih toa nih juga mic nih untuk orasi. Terus siapa yang lindungi jadi Bang? Hah? Yang ngejaga ini siapa gitu? Yang ngejaga apa? Yang ngejaga. Untuk apa dijaga? Kan kita kan udah musim tidak percaya. Nih, kita nggak perlu siapapun yang datang untuk menemuin kita. Kita orasi bareng-bareng. Sama-sama teriak pakai toa, pakai mic. Mosi tidak percaya, goalnya satu, yaitu keluarkan perpu pembatalan Omnibus Law. Udah titik. Jadi memungkinkan itu untuk merangkul aparat, semuanya elemen yang itu. Ayo gitu. Ya kami kan pihak keamanan. Siapa yang mau keamanan kan? Kami udah aman kok. Kami bisa ngamankan diri kami sendiri gitu. Gimana? Suatu hal yang mustahil sih buat kita ngerangkul aparat untuk aksi. di luar akal sehat lah kita lah. Nah sekarang kita bikin tidak sehat gitu. Karena selama ini kan di luar akal sehat. Nah kita masukkan di dalam akal sehat gitu. Nah awal-awal kita berkunjung nih silaturahmi dulu ke rumah barat.
atau ke kantornya gitu. Kita ngajak aksi bareng-bareng. Kalau alasannya mereka pengen, kami pihak keamanan mengamankan gitu. Nah kami udah gede-gede nih gitu. Kami bisa mengamankan diri kami sendiri. Kami jamin tidak ada rusuh. Dan Bapak juga ikut orasi untuk menolak Omnibus Law ini gitu. Balik-baliknya hilang gitu. Hah? Pergi sampai balik tak ada. Paling begini gila udah itu gitu kan. Sebenarnya kita juga Kita punya niat baik. aktivis ya, kan? Nah, kita punya niat baik ke mereka gitu. Sampai saat ini sih memang belum ada niat baik. Oke Nal, makasih banyak Nal. Sukses. Jangan berhenti berjuang lah yang jelas dengan kawan-kawan yang berhenti berjuang. Oke. Siap. Makasih banyak Nal. Sehat selalu ya. Sampai jumpa.